pasti dwelling time-nya pasti naik dan sebagainya ya. Yang karena itulah makanya Kementerian Perdagangan ya akan mengatur, akan menghimbau kepada semua para pengusaha importir ya mereka supaya mengurus izin-izinnya sebelum kapal diberangkatkan dibawa ke Indonesia. Seperti ibaratnya kalau kita mau pergi ke luar negeri, biasanya kan tuh ditanya visanya ada atau tidak. Kalau nggak ada visa, boarding pass nggak keluar. Nah ini akan kita atur, kita tertibkan seperti itu. Karena kasus seperti ini cukup banyak di pelabuhan. Menciptakan memakan waktu, mereka harus mengurus. Oh, itu kan untuk menyemangatkan kita kerja. Jadi kan kerjanya langsung cepat ya, dikontrol, kita kerjakan gitu. Oke. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan akan ada sejumlah pejabat yang dicopot pasca kemarahan Presiden di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin. Apa yang ditemukan Presiden di Pelabuhan Tanjung Priok sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden untuk membuat pelabuhan yang saling berintegrasi dengan menghapus proses yang berbelit-belit. Ada proses yang sudah ya, nanti tunggu aja yang nanti dipecat segera. Habis bisa macam-macam. Ditunggu saja. Presiden kan sudah sangat keras, sudah sangat jelas bahwa kalau hal sepenting itu yang menjadi prioritas Presiden tidak dilakukan secara serius, ya Presiden tidak ragu-ragu untuk segera mengganti posisi-posisi yang relevan. Apakah di tingkat BUMN, apakah di tingkat eselon akan bisa dilakukan di tingkat direksi ya, di tingkat direksi BUMN ataukah di tingkat eselon di kementerian atau memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh. Para menteri bereaksi mengusut keterlambatan waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Reaksi ini menanggapi kekesalan Presiden Joko Widodo saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok kemarin. Karena kesal, Presiden bahkan mengancam akan mencopot menteri dan dirjen di bawahnya jika tidak membenahi mekanisme bongkar muat di Pelabuhan Priok. Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kemarin. Presiden mempertanyakan dwelling time yang sangat lama di pelabuhan milik pemerintah ini. Waktu yang dibutuhkan untuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5 hingga 6 hari. Sementara di Malaysia hanya membutuhkan 3 hari, bahkan di Singapura hanya membutuhkan 1 hari saja. Sulit, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku dan di lapangannya saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti saya sudah kerja seperti itu. Andi Wijayanto. Sementara itu, staf khusus Presiden bidang komunikasi Teten Mas Duki menyatakan latar belakang kekecewaan Presiden saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin dikarenakan Presiden merasa ada yang ditutup-tutupi terkait lambannya dwelling time di Pelabuhan Priok. Di Bea Cukai itu kan banyak lembaga ya, bukan hanya Bea Cukainya saja, tapi ada banyak kelembagaan. Presiden menanyakan siapa yang paling memberi kontribusi terhadap berlarut-larutnya proses perizinan. Mereka tidak bisa jawab. Jadi Presiden melihat ini ada yang disembunyikan sehingga Presiden betul-betul marah. Terkait apakah ini merupakan sinyal akan adanya reshuffle di Kabinet Kerja, pengamat politik LIPI Samsudin Haris menyatakan hal ini merupakan gaya Presiden Joko Widodo dalam mengingatkan para pembantunya agar bekerja dengan lebih baik lagi. Gaya Pak Jokowi kan begitu ya, itu masih gaya belusukan ya, pelabuhan yang katanya mau dipercepat waktu tunggu setiap kapal yang datang atau yang pergi itu kok tidak berubah gitu, kan semacam itu. Jadi wajar saja kalau Presiden kemudian menuntut kinerja yang lebih cepat. Nah, di situ yang terkait tentu bukan hanya Menteri Perhubungan, tapi juga ya Menteri BUMN, sebab ini kan pelabuhan itu kan wilayah BUMN dan ada atasannya juga gitu loh. Reshuffle kabinet bukan hal yang haram dilakukan apabila dalam kenyataannya banyak kementerian yang kinerjanya masih jauh dari target.
dan tidak menunjukkan performa yang cukup bagus untuk dipertahankan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Penyidik Bareskrim Mabes Polri menggeledah PT Politama Propindo dan PT Tuban LPG yang berada di lantai 20 Gedung Mid Plaza 2 Sudirman, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini pemirsa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, penjualan kondensat, guna melengkapi bukti-bukti yang sudah diperoleh polisi. Bukti tersebut untuk mendukung dugaan tindak pidana korupsi terhadap kerjasama antara PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, PT TPPI, dan SKK Migas. Hingga Kamis malam, sejumlah penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dengan penjagaan ketat, pasukan Brimob bersenjata lengkap masih menggeledah kantor PT Politama Propindo dan juga PT Tuban LPG yang berada di lantai 20 Gedung Mid Plaza 2 Sudirman, Jakarta Pusat. Kedua perusahaan ini merupakan rekanan kerja dengan PT TPPI. Penyidik terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh TPPI yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain menggeledah rumah tersangka mantan Kepala BP Migas, Bareskrim Mabes Polri hari ini menggeledah kantor tersangka Honggo Wendratmo di kantor Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPPI, di Gedung Mid Plaza, Jakarta. Dalam penggeledahan di kantor TPPI, penyidik Polri mendalami siapa saja yang menjadi kolega bisnis Honggo Wendratmo, Direktur PT TPPI. Berikut laporan reporter Metro TV, Zaki Haikal. Menuju ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruangan kerja dari tersangka HW ya. Dan menariknya ada dokumen Tuban Petro Reorganization and Refinancing, kemudian ada akuisisi aset dari Petrokimia. Apa nih Pak? Ya. Ini kondensat atau ya. Kondensat ya? Boleh dilihat Pak? Ada yang kami sudah bisa. Ini daftar klien atau bagaimana Pak? Ya. Daftar klien ini? Apa itu? Seperti misalnya PT Petro Oxo Nusantara, atau bisa dijelaskan sedikit dokumen dokumentasi ini? Kita baru cari kan proses penggeledahan, kita mencari dokumen yang ada kaitannya dengan perkara yang kita tangani. Terima kasih Pak. Ada sejumlah kartu nama dari mungkin klien ataupun rekan bisnis dari tersangka HW. Tersangka HW rupanya cukup memiliki rekan bisnis yang luas dengan indikasi banyaknya pertemuan dengan rekan bisnisnya yang berada di luar negeri ataupun berkebangsaan asing. Dan inilah salah satu dokumen PT TPPI yang kini sedang menjadi fokus terhadap dugaan korupsi kondensat yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Dari Jakarta, Zaki Haikal, Ariantomo, Metro TV. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri memeriksa mantan Kepala BP Migas Raden Priyono untuk mengungkap proses penjualan kondensat yang merupakan bahan pembuatan bahan bakar minyak. Priyono diperiksa selama 9 jam lebih. Raden Priyono sebagai mantan Kepala BP Migas dimintai keterangannya oleh polisi perihal proses penunjukan langsung dari BP Migas kepada PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI soal hak penjualan kondensat milik Pertamina. Priyono mengaku dicecar dengan 46 pertanyaan. Pertanyaan menyoal jual beli kondensat yang dianggap merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dan Priyono menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung bukanlah masalah karena ada mekanismenya sendiri. Namun ketika ditanya apakah kemudian memunculkan kemungkinan tindak pidana pencucian uang, Priyono menjawab bahwa hal tersebut masih terlalu jauh.
tahu ya, terlalu jauh ya, itu kan masalah. Tapi kalau pemenang bahwa BP Migas itu punya wewenang untuk menunjuk penjual bagi negara dalam negeri. Terus kemudian bahwa proses itu kalau untuk kilang dalam negeri itu penunjukan langsung. Ya, kalau lelang itu kalau tidak diserap oleh kilang-kilang dalam negeri itu baru dilelang, kalau terserah mau ke luar negeri boleh dia. Pemirsa, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh polisi ketika memeriksa dua kakak angkat Angelin? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Top News.